Yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan Bikin korbannya tergiur, Mbah Slamet Banjarnegara janjikan uang 70 juta rupiah bisa digandakan jadi 5 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan polisi, Mbah Slamet dalam menjalankan aksinya mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar bila menggandakan uang di tempatnya. Misalnya jika korban menyetor uang 40 hingga 70 juta rupiah, maka mereka dijanjikan uangnya akan digandakan menjadi 5 miliar rupiah. Juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 sampai 70 ya. Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan Namun, bukannya menepati janji, para korban malah dibunuh secara keji dengan dikubur di satu liang lahat di area perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Hingga kemarin polisi sudah menemukan 12 jenazah yang diduga merupakan korban dukun Banjarnegara Mbah Slamet. Dibantu sejumlah relawan, polisi kemudian melakukan pencarian terhadap para korban. Polisi melakukan penggalian sejak Senin 3/4 siang. Dalam proses penggalian itu, Mbah Slamet berperan menunjukkan lokasi penguburan jenazah. Lokasi penggalian berada di lereng bukit yang ditanami singkong dan pohon puspa. Kapolres Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto mengatakan, pada penemuan jasad terakhir, Mbah Slamet juga ikut dihadirkan. Namun rupanya Slamet lupa saat diminta menerangkan satu persatu liang kubur di lokasi itu. Bahwa Slamet ini ketika ditanya ini lubang atas nama siapa, dia lupa. Lubang sana itu juga lupa ya Pak Slamet ya. Tapi yang paling atas yang hari ini dia masih ingat. Itu namanya saudara Irsat. Tapi saya belum bisa memastikan ya, karena ketika dia diintegrasi kadang-kadang berubah. Ya, tapi untuk yang hari ini dia bilang bahwa itu atas nama Irsat, dan satunya lagi perempuannya adalah istrinya. Istrinya dia tidak mengenal. Mbah Slamet masih mengingat itu lubang jasad Ersa dan istrinya. Tapi polisi belum bisa memastikan karena ketika diinterogasi keterangannya berubah-ubah. Nanti jelas otomatis kita akan melakukan otopsi kembali terhadap dua orang ini. Nanti kita lakukan otopsi malam lagi ini. Langsung malam ini kita otopsi. Kemudian mungkin teman-teman semuanya akan bertanya, Pak, hasilnya seperti apa? Saya sampai saat ini belum menerima hasil daripada otopsi itu, karena itu bagian daripada proses penyidikan, pemberkasan, karena otopsi itu harus masuk dalam berkas perkara. Di sisi lain, ia menjelaskan hasil interogasi, Slamet mengaku melakukan aksi keji sejak tahun 2020. Slamet tidak ingat satu persatu mayat yang dikuburnya. Dikatakannya, Slamet mengubur korbannya di tanah lokasi tersebut. Hal itu dilakukan Slamet seorang diri. Saat dihadirkan di tempat kejadian perkara TKP, Mbah Slamet mengaku tega melakukan perbuatan keji itu karena terlilit utang. uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya dan bayar. Menurutnya, ritual itu dimulai dari pukul 19.30. Korbannya diajak ke lokasi itu dari rumahnya pukul 16. Setengah 8 Sampai sore. Malam ya, setengah 8 malam. Iya, setengah 8. sampai Terus kalau berangkat dari rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan